Jadi hari ini saya akan membahas tentang transaksi. Nah, sebelum kita membahas tentang transaksi, ada baiknya kita mengetahui apa itu transaksi pada PostgreSQL. Nah, transaksi adalah rangkaian operasi SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Nah, jika salah satu operasi gagal, maka semua perubahan dapat dibatalkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rollback. Nah, transaction digunakan untuk menjaga konsistensi data dalam basis data. Nah, di dalam Postgre mendukung empat properti, yaitu ACID. Yang pertama adalah atomisi atau semua operasi berhasil atau dibatalkan. Kemudian konsistensi, data tetap konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Kemudian isolation, transaksi terisolasi satu sama lain. Dan yang terakhir, durability, yaitu perubahan yang berhasil disimpan akan tetap ada. Nah, untuk sintaks dasar transaction, yaitu ada begin atau start transaction itu untuk memulai transaksi, kemudian untuk menyelesaikan transaksi bisa ditulis dengan commit, kemudian untuk membatalkan dengan rollback. Nah, di sini saya sudah mempunyai database untuk mencoba transaksi, yaitu isi tabelnya adalah account, customer, dan juga order. Kita bisa cek dulu account. Jadi akunnya ada tiga, yaitu ID 1 Alice dengan balance-nya 1000, kemudian ID 2 Bob dengan balance 500, dan 3 Charlie dengan balance 300. Kemudian customer. Nah, di sini adalah ada customer 1 dengan ID 1, kemudian customer 2 dengan ID 2. Kemudian pada order. Nah, pada order ini masih kosongan. Oke, kita mulai cari akun dulu. Nah, bisa dilihat akun di sini, Charlie balance-nya 300, Alice 1000, dan juga Bob 500. Nah, di transaction 2 juga sama. Nah, kita pertama akan mencoba atomisi. Nah, atomisi itu adalah jika seluruh transaksi dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, jika satu bagian gagal, maka operasi dalam transaksi dibatalkan. Contoh, jika Anda mentransfer uang dari akun A ke akun B, kemudian penarikan dari akun A dan penambahan ke akun B terjadi bersama-sama. Nah, jika salah satu gagal, transaksi akan dibatalkan. Contohnya seperti ini. Misalkan, misalkan kita akan mentransfer dari Alice ke Bob. Nah, ini kita mengurangi saldo Alice 300, kemudian menambahkan ke Bob 300. Nah, misalkan anggap saja kita salah ketik di sini. Kita tulis minus. Ini jadinya tidak masuk ke saldo Bob dari saldo Alice. Kita selipin. Oke, ini sudah. Terus kita select. Select bintang from. Oke. Kok bisa gambar account? Nah, nah, di sini terlihat semuanya dikurangin. Ya, punya Bob dikurangi 300, kemudian punya Alice dikurangi 700. Nah, jika kita ke transaksi 2, kita select bintang from account, ini akan masih tetap sama karena kita belum commit. Nah, ini kan kita ada salah ketik. Karena salah, kita rollback kan dulu. Nah, jadi penggunaan rollback ini semua perubahan di akun tidak tersimpan dan saldo Alice dan Bob akan tetap seperti sebelum transaksi. Kita execute, oke, dan kita select bintang. Nah, ini akan menjadi seperti yang sebelum transaksi.
Nah, kita akan memperbaikinya. Jadi kita mengeluarkan transaksi yang tadi, seperti ini. Kita mencoba lagi transaksi yang ini, kemudian kita start. Nah, kemudian select bintang lagi. Nah, ini sudah sesuai dari yang kita inginkan, di mana alis berkurang 300 dan Bob bertambah 300. Nah, tapi di sini belum terbaca karena kita belum komit. Caranya yaitu kita harus komit dulu. Karena sudah di komit, kita select di sini. Oke, sudah benar. Dan kita select di sini. Oke, jadi sudah berubah. Nah, itu adalah implementasi dari atomisi. Nah, kemudian konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah transaksi harus membawa database dari satu keadaan valid ke keadaan valid yang lainnya untuk menjaga integritas data. Nah, contohnya seperti aturan-aturan foreign key constraint, atau aturan logis tetap terjaga. Eh, kita akan mencoba transaksi, yaitu konsistensi. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mencoba kemudian konsistensi. Nah, kita bisa lihat sendiri di order ini belum ada apa-apa. Kita akan mencoba transaksi dengan menginsertkan ke order. Nah, misalkan kita mau masukkan ke order customer ID dan order date. Nah, misalkan customer ID-nya 1 dan order date-nya 0. Nah, kemudian yang kedua customer ID-nya 999 dan juga order date-nya 0. Nah, di sini ini akan gagal. Kenapa? Karena customer ID tidak ada yang 999. Kita bisa cek di customer. Select bintang customer. Di sini customer ID-nya cuma ada 1 dan 2. Karena kita uh, bikin ini, nah ini kan terdapat error. Nah, jadi kita rollback dulu. Nah, ini sudah di rollback. Jadi di order akan belum terjadi apa-apa karena sudah di rollback. Nah, jika kita kita memasukkan ini, misalkan jadi 2, dan kita start, nah ini kan sudah masuk. Kita bisa lihat di customer, select bintang from customer. Kita lihat di order, kenapa kita lihat di customer. Sorry. Orders. Nah, dari sini udah masuk. Customer ID 1, tanggal pemesanan ini, kemudian customer ID 2, tanggal pemesanan ini sudah masuk kan. Tapi kita lihat di transaction 2, ini masih kosong karena kita belum commit. Kayaknya tinggal kita commit agar dia tersimpan semua. Nah, jika sudah di commit, kalau kita run, oke, ini akan masuk ke sini. Dan jika kita lihat dari sini juga akan sama. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba isolation. Nah, jadi isolation atau isolasi adalah transaksi yang berjalan bersamaan, tidak boleh saling mengganggu. Nah, PostgreSQL mendukung beberapa tingkat isolasi seperti read uncommitted, kemudian read committed, kemudian repeatable read, kemudian serializable. Nah, contohnya jika kedua transaksi berjalan bersamaan, satu transaksi tidak boleh membaca data yang belum dikomit oleh transaksi lain. Nah, kita akan mencoba read committed. Read committed. Nah, kita akan memulai di transaksi pertama, yaitu dengan query seperti ini, bikin transaction isolation.
level rate committed. Kita start. Nah, ini sudah terbikin. Kemudian misalkan kita akan memasukkan operasi di transaction 2. Nah, kita update account. Initial list kita kurangi 100. Kita bisa cek dulu akunnya. Account. Nah, di sini ada memiliki saldo sebanyak 700. Jika kita bikin ini, oke, sudah terbikin. Dan kita select lagi. Nah, di sini saldo LS berkurang jadi 600. Nah, tetapi jika kita coba cari sini, nah ini saldo LS masih 700 karena kita menggunakan isolation. Misalkan kita commit di sini. Ini sudah tercommit. Kemudian kita cek di sini. Saldo LS menjadi 600. Lalu kita cek di sebelah sini. Saldo LS sudah menjadi 600. Nah, jadi kita, nah di sini sudah sama 600. Kemudian kita commit juga yang transaction 1. Oke, jadi seperti itulah eh, praktek untuk penjelasan mengenai isolation. Nah, tingkat isolasi read committed ini memastikan transaksi pertama hanya bisa membaca data yang telah dikomit oleh transaksi kedua. Nah, misalnya ini transaksi 2 kita commit, baru akan terbaca oleh transaksi 1. Nah, kemudian ada durability yang terakhir. Nah, durability atau daya tahan. Nah, setelah transaksi di commit, perubahan bersifat permanen, bahkan jika terjadi kegagalan sistem. Contoh, jika sistem tiba-tiba mati setelah di commit, data akan disimpan tetap aman. Nah, misalkan kita akan mulai nih, mencoba durability. Nah, kita akan menambahkan transaksi ini, insert into account, name, balance, values, div, sekian. Oke, ini sudah. Kita select tentang from account dulu. Oke. Nah, memang di sini sudah ada, tapi ini kan datanya belum di commit. Misalkan saya keluarkan dulu. Oke, kemudian saya buka lagi ininya di beavernya. Oke. Nah, sini saya sudah membuka di beavernya. Hmm, transaction. Nah, misalkan kita select bintang from account. Nah, data yang tadi telah kita masukkan akan hilang karena belum di commit. Nah, misalkan kita masukkan data yang sama lagi. Oke, bikin. Kalau sudah kita lihat, nah kita sudah masuk datanya, kemudian kita commit. Kalau sudah di commit, lihat lagi ini datanya sudah masuk. Misalkan kita keluar, misalkan database-nya mati atau laptop kita mati, kita keluar. Dan saya akan membuka lagi database-nya.
Oke, sudah terbuka. Nah, jika kita select account, terang. Nah, maka yang tadi kita masukkan akan masih ada di sini karena sudah kita commit. Nah, jadi kesimpulannya yaitu atau misi memastikan semua operasi dalam transaksi berjalan bersama. Nah, jika ada yang salah untuk membatalkan transaksi, gunakan rollback. Kemudian konsistensi untuk menjaga aturan-aturan seperti foreign key tetap berlaku. Nah, kemudian isolation memastikan transaksi berjalan tanpa saling mengganggu. Kemudian durability menjamin perubahan yang dikomit tetap ada meskipun terjadi kegagalan dalam sistem. Nah, sekian pemaparan transaction dari saya. Terima kasih.